Mereka berdiri di atas sebuah bukit. Dua orang pria yang memegang sekop dan bendera, serta 4 makhluk mungil. Orang yang memegang sekop bernama Kim Suho, tapi di dunia itu dia adalah Lloyd Frontera. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana seorang insinyur sipil biasa akan mengubah dunia. Lloyd memanggil Javier yang berdiri di belakangnya. Beberapa saat kemudian dia mulai tertawa setelah berkata kalau semua yang dia lihat di hadapannya sekarang akan menjadi uang. Tawa itu bahkan membuat Javier mempertanyakan kewarasan Lloyd. Kita kembali ke beberapa tahun sebelum kejadian barusan. Sebuah pesan yang berisi ucapan selamat karena telah terpilih sebagai orang yang keinginan acaknya akan dikabulkan oleh makhluk tertinggi muncul di hadapannya. Dia menatap tulisan yang memberitahu kalau sekarang dia adalah karakter dari Knight of Blood and Iron. Dan itu adalah buku yang dia baca di malam sebelumnya. Layar biru yang berkata semoga berhasil membuat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak mabuk, tapi itu terasa begitu nyata. Dan sebuah kesadaran menghampirinya. Kemungkinan kalau sesuatu yang hanya ada di web novel terjadi padanya, di mana dia merasuki seseorang yang berasal dari dunia lain. Tapi yang lebih membuatnya penasaran adalah kenapa dia bisa terbangun dengan wajah yang menempel di tanah. Suhu yang dingin membuatnya gemetar saat mencoba untuk berdiri. Dan saat dia merasa ada yang salah dengan mulutnya, sebuah peringatan kesehatan berbunyi. Rahangmu bergeser dari tempatnya karena tidur di jalan. Hahaha. Masih dengan mulut kaku, dia memukul jendela sistem itu karena kesal. Sekarang dia tahu kalau dia telah merasuki sebuah karakter. Tapi siapa yang dia rasuki? Di buku Knight of Blood and Iron, satu-satunya orang yang hidup di antah berantah dan tertidur di tanah adalah Tuan Lloyd. Dari belakang, seseorang yang memanggilnya dan berkata kalau dia sudah mencarinya kemana-mana muncul. Suara yang tidak dikenalnya itu membuat dia menoleh. Seorang pria tampan berambut perak yang sepertinya adalah seorang ksatria dilihat dari pedang yang tergantung di pinggangnya. Orang itu menatapnya. Dengan suaranya yang dingin dan lugas, pria itu berkata, "Ayo kembali ke mansion." Pria itu adalah karakter utama dari buku Knight of Blood and Iron, Javier Asrahan. Dia memperhatikan Javier. Javier benar-benar sangat mirip dengan yang diilustrasikan di novelnya. Dan Javier baru saja memanggilnya Lloyd. Di dalam buku, Javier adalah seorang ksatria pedang yang terkenal. Tapi dia memulainya dengan menjadi ksatria umum yang bekerja untuk seorang tuan yang bernama Arcos Frontera. Dan anak laki-laki tertua dari Baron Frontera adalah orang yang dia rasuki, Lloyd Frontera, seorang gila. Teriakannya yang tanpa sadar berkata Lloyd Frontera adalah orang gila, membuat Javier merespon kalau dia hanya menyebut namanya dan bukan memanggilnya orang gila. Tapi senang melihat Anda sadar dengan hal itu. Lanjut Javier dengan seringaian terbentuk di wajahnya. Kelihatannya Javier sedang dalam mood yang bagus. Kalimat itu membuatnya segera menyuruh sistem itu untuk diam, karena dia juga bisa melihat hal itu. Setelah mereka berada di mansion, Javier yang sedang menyalakan perapian bertanya, apa Lloyd tidak ingat bagaimana dia bisa berakhir di sana? Dia mulai minum sejak sore, lalu mabuk, menghancurkan barang-barang yang ada di bar, kemudian pingsan dalam perjalanan pulang ke mansion. Seperti yang diduga dari seorang bajingan, pikirnya setelah mendengar ucapan Javier. Javier melanjutkan, dia dikirim oleh Tuan Besar karena beliau sangat khawatir. Lloyd mungkin pembuat onar, tapi dia adalah anaknya. Jika Lloyd mati di tengah jalan dengan rahang yang bergeser dari tempatnya, beliau pasti akan sedih. Dia mengabaikan serangan-serangan yang diselipkan Javier pada ucapannya karena suhu yang dingin dan membuatnya menggigil pada saat itu lebih menarik perhatian. Jika saja lantainya bisa dipanaskan dengan ondol. Tapi itu tidak mungkin, karena ini adalah cerita novel fantasi pada abad pertengahan. Javier lalu berkata dia akan pergi agar Lloyd bisa beristirahat dan dia akan melaporkan yang terjadi pada Tuan Besar keesokan harinya. Sebelum Javier membuka pintu, dia bertanya, bukankah keluarganya memiliki banyak hutang? Javier meninggalkannya setelah berkata kalau dia baru mendengar hal itu. Dia tahu semua yang terjadi di novel ini. Baru kemarin malam di kamar kosnya yang lusuh, dia membaca chapter terakhir. Dan tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi pada Lloyd.
Bagian 1, Baron dan istrinya yang menjadi mangsa penipu jahat kehilangan semua tanah dan properti mereka. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan Lloyd yang menjadi seorang pengemis mabuk-mabukan sepanjang hari dan kemudian dia batuk darah dan mati. Ending yang diketahuinya membuatnya berteriak dengan frustrasi. Apa gunanya dia menjadi seorang bangsawan? Itu sama saja dengan kehidupan menderitanya di Korea. Kau telah terpilih sebagai orang yang keinginan acaknya akan dikabulkan oleh makhluk tertinggi. Ucapan sistem itu membuatnya penasaran apa itu makhluk tertinggi. Dan apa juga keinginannya sampai dia dimasukkan ke dalam tubuh seorang dengan ending seperti itu. Pagi hari yang cerah saat Marbella Frontera, ibu dari Lloyd, bertanya apa dia menghancurkan barang-barang di bar kemarin malam. Tidak, kemarin malam dia membaca buku. Tapi tentu saja kalimat itu tidak keluar dari mulutnya. Ibu Lloyd kemudian memohon padanya agar untuk kali ini dia pergi ke bar dan meminta maaf. Dia mendecakkan lidahnya. Sepertinya ini adalah kekecewaan yang ditimbulkan oleh tubuh ini, jadi dia harus membereskannya. Karena itu, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia berkata akan melakukan hal itu. Dua orang ini sangat terkejut dengan respon Anda. Tidak bisakah mereka memberinya setidaknya sedikit pujian? Pikirnya melihat Ibu Lloyd dan Javier yang hanya diam dan menatapnya dengan terkejut. Ekspresi seolah mereka tidak percaya kalau Lloyd Frontera akan melakukan hal seperti itu. Perjalanannya menuju kedai sangat aneh. Orang-orang yang melihatnya segera menjauh dan menghindarinya. Bahkan seorang anak yang melihatnya dari jendela dimarahi oleh ibunya agar tidak membuat kontak mata. Para penduduk pasti membencimu. Aku tahu, timpalnya mendengar perkataan sistem. Dia lalu mengalihkan pandangannya pada Javier yang berjalan di sebelahnya dan bertanya kenapa dia juga mengikutinya. Javier menjawab itu adalah permintaan dari Tuan Besar untuk mengawal Lloyd agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi. Mengawalku? Tanyanya. Javier kemudian berkata kalau dia melakukan itu untuk melindungi orang-orang dari Lloyd. Mendengar ucapan Javier, dia sadar yang pertama yang harus dia lakukan adalah menghilangkan kesan kurang ajarnya terhadap orang-orang. Dengan begitu, setidaknya dia bisa mendapatkan beberapa makanan saat dia menjadi pengemis. Tapi jika dia bisa menyelesaikan hutang keluarganya, dia bisa hidup damai sebagai seorang penerus dari wilayah Baron. Kehidupan yang manis dan nyaman sampai dia tua dan keriput. Saat dia bertanya-tanya apa tidak ada cheat atau skill yang bisa digunakan, jendela sistem muncul. Skill yang pertama adalah sebuah pasif skill yang membuat orang lain mengerutkan dahi padanya. Dan skill yang kedua, ketika skill ini digunakan, Anda akan benar-benar menjadi sampah. Setelah membaca penjelasan skillnya, dia mengayunkan tangannya dengan kesal untuk menghilangkan jendela sistem itu. Javier melihat yang dilakukan Lloyd dengan tatapan heran. Lalu bertanya kemana Lloyd akan pergi karena dia telah berjalan melewati pintu masuk bar. Dia bertanya lagi apakah Lloyd berbohong saat dia berkata akan minta maaf. Suho atau sekarang Lloyd beralasan kalau dia hanya sedang memikirkan hal lain. Dan wajah Javier yang terlihat buruk membuatnya ketar-ketir. Setelah Javier melepaskannya tanpa bertanya apa-apa, Lloyd segera masuk ke dalam bar itu. Di belakangnya, Javier menatap Lloyd dengan tatapan menilai. Menurutnya ada sesuatu yang berbeda pada Lloyd sejak malam sebelumnya. Dia seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Di saat yang sama, Lloyd yang baru memasuki kedai itu disuguhi pemandangan yang penuh kekacauan. Interior bar itu berantakan seperti medan perang. Meja dan kursi rusak tergeletak di mana-mana. Pecahan piring juga bisa ditemukan jika melihatnya lebih jelas. Karenanya, sekarang dia menundukkan kepala untuk meminta maaf pada pemilik bar itu. Tapi respon yang dia terima di luar dugaan. Pemilik kedai telah mengambil posisi waspada yang sangat tinggi. Dengan gemetar, pria itu memohon agar Lloyd tidak melakukan hal itu. Tidak butuh waktu lama untuk dia segera memahami apa yang terjadi. Karena seorang pembuat onar tiba-tiba menjadi sopan, tentu membuat pemilik bar itu takut. Jadi dia mengubah caranya dengan menjadi sedikit kasar, yaitu meminta maaf dengan wajah yang sombong. Permintaan maafmu sepertinya tidak tulus. Namun sekarang dia mulai frustasi karena tetap salah apapun yang dia lakukan. Setelah meninggalkan bar, Lloyd berkata,
Bahkan setelah dia minta maaf, pemilik bar tidak terlihat senang. Javier menimpali kalau hal itu seperti yang diharapkan, karena Lloyd sudah menghancurkan semua perabotan dan dekorasi yang pria itu beli dengan susah payah. Kemungkinan besar dia tidak akan puas sampai diberikan ganti rugi. Lloyd merenung, memberikan ganti rugi ketika dia memiliki banyak hutang. Apa sesulit itu untuk akrab dengan penduduk? Tapi jika dia tidak membayar hutang itu, tidak ada yang akan berubah. Saat dia berpikir keras bagaimana caranya membayar hutang, Javier berbicara lagi. Tidak hanya itu, ibu dari pemilik bar masih sakit akibat musim dingin sebelumnya. Digabungkan dengan apa yang sudah Lloyd lakukan, bayangkan betapa sulitnya hal itu untuk pemilik bar. Lloyd mengingat kondisi bar yang sebelumnya dia masuki. Memang di dalamnya terasa agak dingin. Tentu sebuah perapian saja tidak mungkin bisa menghangatkan seluruh bangunan. Orang tua pasti tidak bisa menahan dingin semacam itu dalam waktu lama, kecuali mereka memiliki lantai ondol. Saat itu langkahnya terhenti, dan ide mulai masuk ke dalam pikirannya. Tidak ada sistem penghangat di sini. Jika dia bisa membuatnya, sudah pasti itu akan laku keras. Lloyd Frontera, si pembuat onar, tidak akan bisa melakukan ini. Tapi dia, Kim Soo-ho, bisa. Dia dulu mengambil jurusan teknik sipil, dan selama menjadi insinyur militer di ketentaraan, dia bisa membangun sebuah rumah sendirian. Ditambah dia juga harus bekerja siang dan malam sebagai pekerja konstruksi. Dengan semua hal itu, dia bisa membayar semua hutang yang Baron miliki. Didukung oleh kepercayaan diri yang baru saja dia miliki, dia mengajak Javier untuk kembali ke bar. Dia akan mendapatkan orderan pertamanya di sana. Di saat yang sama, suara yang familiar kembali berdering. Layar biru yang berkata perjalanannya yang sebenarnya baru saja dimulai. Sistem RP atau Relationship Point telah diaktifkan. RP bisa didapatkan dengan meningkatkan hubungan dengan karakter penting. Dan RP yang sekarang dia miliki adalah 0. Lloyd menatap layar biru yang melayang di depannya. Karena tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara menggunakannya, dia mengira-ngira mungkin itu bekerja seperti XP di dalam game. Dan untuk mendapatkan RP, dia harus meningkatkan hubungan dengan karakter penting. Setelah mengetahui hal itu, dia segera mengalihkan pandangannya pada Javier. Dan jendela berwarna biru yang menunjukkan tingkat kesukaan mereka yang dinyatakan dalam angka muncul di atas kepala Javier. -30. Itu adalah apa yang Javier rasakan pada Lloyd. Bukankah itu sangat rendah, pikirnya. Kemudian, dengan ekspresi yang dibuat semanis mungkin, dia memanggil Javier dan berkata, "Menurutku kamu sangat tampan." Ya, dia mencoba membuat Javier menyukainya. Tapi, aku sudah mengetahui hal itu, balas Javier dengan wajah datar. Bersamaan dengan jendela biru yang memberitahu kalau kesukaan Javier padanya berkurang 31 poin. Melihat itu dia segera menyerah dan membalikkan tubuhnya, karena sepertinya itu akan menjadi lebih buruk jika dia memaksa. Lloyd yang sudah kembali ke bar sekarang duduk di depan pemilik bar lagi sambil memegang surat kontrak di tangannya. Dan biaya konstruksi akan digunakan untuk membayar semua biaya properti yang dia rusak sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan surat kontrak itu pada pemilik bar untuk ditandatangani. Pemilik bar menatapmu dengan curiga. Itu menjadi masalah karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Pemilik bar menggunakan skill Stonewall Heart. Rencana besarnya tidak boleh gagal dari awal. Dia tidak ingin menggunakan hal itu, tapi tidak ada pilihan selain menggunakan image pembuat onarnya. Ekspresinya segera berubah sembari berkata, "Kita akan sering bertemu, jadi ayo saling percaya." Melihat pemilik bar segera menandatangani kontrak tanpa pertanyaan lebih lanjut, ternyata hal itu bekerja. Wow, kau benar-benar sampah. Tapi siapa yang peduli karena dia telah mendapatkan kontrak pertamanya. Saat ini dia sedang memeriksa tempat di mana ondol akan dibangun. Dia akan membuatnya berukuran kecil tapi nyaman, jadi tidak memerlukan pengukuran yang presisi. Dan Javier yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Lloyd mengancam pemilik bar untuk menandatangani kontrak. Apa itu cara baru untuk menyebabkan masalah?
Ketika Lloyd menoleh ke belakang, wajah Javier tanpa ekspresi seperti biasanya. Kau tidak masuk akal berbeda dari yang terlihat. Pernahkah Javier mendengar tentang distorsi kognitif? Tanya Lloyd. Karena Javier tidak tahu, Lloyd melanjutkan. Itu ketika kau percaya seseorang akan melakukan ini dan itu berdasarkan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Itu adalah distorsi yang melekat ke pikiranmu karena prasangka dan pikiran negatif. Javier menyangkalnya dengan berkata kalau itu bukanlah prasangka. Itu berdasarkan pengalaman dan statistik. Tidakkah pengalaman dan statistik itu berasal dari masa lalu? Balas Lloyd. Javier terdiam. Apa Lloyd selalu berbicara sebagus ini, batinnya. Aku akan membuat mereka tersenyum, kata Lloyd lalu mulai menggali tanah. Dia mengulangi kata-katanya lagi penuh kepastian. Dia akan membuat pemilik bar dan ibunya tersenyum. Dalam benaknya, Lloyd berkata, karena senyuman mereka akan menjadi pondasi dan penghasil uangnya. Begitulah pembuatan ondol pun dimulai. Javier berdiri sambil bersandar di dinding, sementara Lloyd memegang sekop dengan semangat. Menggali tanah, memindahkannya, dan memadatkannya berulang kali. Beberapa waktu berlalu dan struktur bangunan mulai terbentuk. Kayu yang berasal dari keluarga Baron akan menjadi kerangka kayu tradisional. Setelah menggunakan tanah liat yang dia gali dari tepi sungai untuk menyelesaikan dinding, Lloyd tergeletak kelelahan di tanah. Sambil menggerutu karena tubuh lemahnya, dia berusaha menarik nafas sebanyak yang dia bisa. Javier mendekatinya dan berkata ternyata itu tidak membutuhkan waktu lama. Mendengar komentar itu, Lloyd segera berteriak tidak setuju dan bilang kalau itu butuh waktu seminggu. Sebenarnya Javier sulit percaya Lloyd membangun sesuatu. Di mana Lloyd mempelajarinya? Apa dia benar-benar berencana untuk menjaga kontraknya dengan pemilik bar? Tidak mungkin Lloyd Frontera, si pembuat onar, akan melakukan itu. Dengan gemetar, Lloyd berdiri. Seluruh tubuhnya sangat sakit, tapi dia tidak memiliki waktu untuk istirahat. Mengandalkan semangat yang dia punya, Lloyd mengangkat kapak dengan susah payah. Dan ketika dia akan terjatuh, Javier menopang tubuhnya kemudian mengambil kapak yang dia pegang. Dengan wajah datar, Javier bertanya apa yang harus dia lakukan. Lloyd menjawab, potongan-potongan kayu kecil yang tipis, masing-masing tingginya sekitar 2 tangan, lebar 1 tangan dengan ketebalan 1 jari. Setelah mendengar penjelasan itu, Javier melemparkan kayu-kayu itu ke udara. Dan dengan sekejap, kayu-kayu itu berubah menjadi papan seperti yang diinginkan Lloyd. Seperti yang diharapkan dari orang yang akan menjadi master pedang. Siapa yang butuh peralatan modern? Dia lalu mendekati Javier dan memegang pundaknya. Jika sudah selesai dengan itu, bisakah kau membantu menggali? Javier menatap Lloyd tidak percaya. Daripada berterima kasih, Lloyd malah memberikannya lebih banyak pekerjaan. Pria ini benar-benar tidak ada harapan, pikirnya. Javier menyesali keputusannya. Lloyd yang belum menyerah berkata lagi seperti iblis yang menggoda manusia. Bukankah Javier membantu karena dia penasaran? Pria ini jelas ingin menipu mereka. Bagaimana dia akan melakukannya? Bukankah Javier berpikir seperti itu? Javier ingin melihat hasilnya, bukan? Lalu apa yang harus dia lakukan? Bukankah pekerjaan itu harus diselesaikan lebih cepat? Dan bagaimana mereka melakukan itu? Tentu dengan melakukannya bersama-sama. Ternyata dia tidak salah. Lloyd sepenuhnya berubah sejak beberapa hari yang lalu. Tapi masa lalunya membuat Lloyd benar-benar mustahil untuk dipercaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyelesaikan hal ini dengan cepat untuk melihatnya. Pada akhirnya, Javier tidak tahan lagi dan mengambil sekop tersebut. Senyum jahat terbentuk di wajah Lloyd. Begitulah kedua orang itu pun menyelesaikan konstruksi mereka. Javier bertanya tentang simbol aneh di rumah yang mereka bangun. Lloyd menjawab kalau itu adalah logo mereknya. Setelah itu dia berkata lagi dengan wajah percaya diri.
Sekarang, haruskah mereka mencari tahu tipuan apa yang telah dia buat? Javier hanya diam menatap Lloyd. Sepasang tangan keriput membelai lantai itu. Ibu dari pemilik bar terbaring di lantai dengan senyum puas menghiasi bibirnya. Dia memuji lantai yang hangat itu. Semua sendinya yang kaku terasa begitu rileks. Bahkan pemilik bar tidak percaya saat meletakkan tangannya pada lantai yang hangat itu. Lloyd yang memperhatikan semua itu juga memiliki senyum puas di wajahnya. Pasti mengejutkan bagi orang-orang di dunia itu. Itu adalah kekuatan seperti sihir dari lantai ondol. Pemilik bar melihat ke arah Lloyd dan berterima kasih dengan wajah berseri-seri. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat wajah ibunya tersenyum seperti itu. Kejadian itu tentu membuat Javier terkejut. Seperti yang dikatakan Lloyd, pemilik bar dan ibunya tersenyum. Seolah-olah perubahan dalam cara bicara dan tingkah lakunya saja tidak cukup, sekarang dia bekerja keras dan menjaga janjinya pada para penduduk. Apa Lloyd benar-benar melakukan itu untuk membuat dua orang itu tersenyum? Javier sulit mempercayainya. Seorang Lloyd Frontera tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun entah bagaimana hal itu terjadi. Mereka berdua benar-benar tersenyum. Di saat yang sama, Lloyd juga tersenyum ketika serangkaian pesan di layar biru itu memberitahu kalau kesukaan Javier padanya bertambah 2 poin. Dan dia mendapatkan 36 RP karena sedikit meningkatkan hubungan dengan karakter penting. Matanya bergerak dengan cepat ke arah Javier dan berkata dia tahu apa yang Javier pikirkan. Orang ini ternyata bukan sampah. Tapi Javier menyangkal perkataan Lloyd sambil menghindari pandangannya. Meskipun sayangnya dia rugi total hanya untuk harga kayu, tapi itu tidak penting. Karena untuknya, model rumah itu hanyalah untuk promosi. Beberapa hari setelah kejadian itu, orang-orang yang telah mendengar rumah yang dibangun Lloyd berdatangan untuk mencoba. Orang yang belum mencoba terkejut saat pria yang keluar dengan tubuh penuh keringat berkata dia seperti akan meleleh karena panas. Di dekat mereka, Lloyd yang sudah siap dengan surat kontrak mulai melancarkan aksinya. Bukankah itu menakjubkan? Tidakkah itu sangat hangat? Dia bertaruh mereka juga ingin ruangan seperti itu di rumah sendiri. Tipe A adalah bangunan yang terpisah, tipe B adalah merombak rumah yang sudah ada. Dan dia akan memberikan diskon 10% dari biaya konstruksi jika memesan keduanya. Para penduduk tidak mempercayaimu. Karena pria itu terlihat ragu-ragu, dia menggunakan cara yang sama yang dia gunakan pada pemilik bar sebelumnya. Dia mulai mengancam mereka dengan percaya diri. Kita akan sering bertemu, jadi ayo saling percaya. Karena pria yang berdiri di depannya masih diam, Lloyd berkata lagi. Tidak bisakah pria itu mempercayainya? Dengan harga seperti itu seperti memberikannya dengan cuma-cuma. Tanpa disadari Lloyd, saat itu seseorang sedang melangkah mendekatinya. Dan dia menoleh ketika mendengar suara yang memanggilnya. Orang itu adalah ayah dari Lloyd, Arcos Frontera. Di atas kepalanya, ada layar biru yang menunjukkan kesukaan Arcos Frontera pada Lloyd. Dan itu adalah -20. Di mansion keluarga Baron Frontera, Lloyd terjebak di ruang makan bersama ayahnya. Untuk beberapa saat, hanya suara pisau dan garpu yang terdengar di ruangan yang sunyi itu. Dia menatap Baron Frontera yang ada di seberang meja. Padahal dia sudah berhasil menghindarinya sampai sekarang. Dan bagaimana jika Baron menghentikannya menjadi kuli? Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, Baron mulai berbicara dengan ekspresi serius dan menyuruh Lloyd untuk menjelaskan kali ini apa yang sudah dia lakukan. Karena tidak ingin menjadi panjang, Lloyd mempersingkat ceritanya. Pemilik bar memesan ruangan ondol, jadi dia membangunnya. Tentu saja dengan versi suara kasar Lloyd terbaiknya. Baron bertanya lagi, apa penduduk yang lain juga memesannya? Dengan ringan Lloyd berkata kalau sepertinya ayahnya sudah mengetahui semuanya. Dan Baron membalas, para penduduk adalah orang-orang yang harus mereka jaga. Dia tidak akan menoleransi jika Lloyd berbohong dan menipu mereka. Lloyd mengunyah makanannya dengan santai. Seperti yang dia duga,
Tidak peduli apapun yang dia lakukan, semua orang berpikir yang terburuk. Dia lalu bilang pada ayahnya untuk tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan jika tidak ada yang perlu dibicarakan, dia pamit untuk pergi. Karena pikirannya terus berkata untuk segera kabur dari tempat itu. Tapi sebelum Lloyd keluar, dia terhenti ketika ayahnya bertanya apa semua itu karena situasi keluarga mereka. Lloyd punya mata dan telinga, jadi dia pasti sudah tahu apa yang terjadi. Ayahnya juga melanjutkan kalau Lloyd tidak perlu khawatir, karena ayahnya bisa mengeluarkan mereka dari masalah itu. Jadi Lloyd tidak perlu terlibat di dalamnya. Dia menoleh menatap Baron Frontera. Dia sudah pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Ayahnya di Korea yang berkata padanya untuk tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Itu bukanlah apa-apa, jadi dia hanya perlu belajar dan melakukan yang terbaik. Saat itu dia benar-benar berpikir semua akan baik-baik saja. Karena itu sekarang dia tahu, semuanya adalah kebohongan. Dia tahu semua tidak baik-baik saja. Dan dia tidak akan sengsara karena uang. Dia lalu berbalik dan kembali berjalan setelah meminta ayahnya untuk tidak menyerah. Karena dia juga tidak akan menyerah. Beberapa tahun yang lalu, saat itu dia berharap dia mengatakan kalimat itu pada ayahnya juga. Dari para penduduk, dia memiliki 32 pesanan tipe A dan 57 tipe B. Dia juga telah menerima setengah dari biaya konstruksi. Lloyd yang sedang berjalan sambil berpikir terhenti ketika dia berpapasan dengan dua orang. Dia heran melihat mereka lewat begitu saja tanpa memberi salam padahal dia adalah seorang putra baron. Dan beberapa saat setelah mereka melewatinya, dia sadar siapa kedua orang itu. Sementara itu di ruangan Baron Frontera, dengan tidak sopannya salah seorang dari penagih hutang itu duduk di atas meja. Dia bertanya sampai kapan itu akan ditunda. Yang lain juga menimpali, sudah lewat 5 hari sejak waktu yang dijanjikan yang mereka sepakati. Mereka lalu mengancam, kalau Baron terus menundanya, mereka tidak akan tinggal diam. Baron Frontera hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Penagih hutang itu bertanya kenapa Baron tidak menjawab. Bukankah dia akan mendapat uang jika dia menjual barang-barang di tempat ini? Lloyd yang melihat semua itu dari celah pintu tersenyum. Pas sekali, mereka tiba di sini tepat pada waktunya, pikir Lloyd dengan seringayan di wajahnya. Beberapa waktu sebelumnya, Lloyd duduk sambil memandang jendela biru yang menunjukkan RP yang dia miliki setelah meningkatkan kesukaan Javier padanya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dia menggunakan RP itu? Kau bisa menggunakannya untuk memperoleh skill. Jadi ternyata sistem sialan ini bisa menjelaskan sesuatu, kata Lloyd terkejut. Ah, lupakan. Lloyd segera meminta maaf atas perkataannya. Setelah itu dari bawah kakinya, muncul sebuah lingkaran seperti sedang melakukan scanning pada tubuhnya. Skill yang terdeteksi juga mulai ditampilkan. Mekanika tanah, hidrolika, struktur mekanik, teori pasokan air dan limbah, desain struktur baja dan beton, dan programming desain tingkat lanjut. Hah, ternyata kau tahu lebih banyak pengetahuan dari kelihatannya. Dia bertanya apa sistem perlu mengatakan itu. Dia adalah murid dengan prestasi yang luar biasa, teriaknya dengan kesal. Selanjutnya, jendela biru itu menampilkan skill yang tersedia berdasarkan pengetahuannya saat ini dan jumlah RP yang dibutuhkan. Dia sebenarnya tidak terlalu mengerti maksudnya, tapi karena RP-nya cukup, dia hanya harus menekannya dan lihat. Saat skill pengukuran dasar aktif, matanya memancarkan cahaya hijau. Karena kaget dengan kejadian tiba-tiba itu, dia membuka jendela dan melihat keluar. Dan hal yang lebih mengejutkan terjadi. Pandangannya berubah seperti teknologi AR, di mana dia bisa menghitung medan, luas, dan ketinggian tanah yang diamati oleh matanya secara akurat. Selain itu, dia juga mendapatkan gambaran kasar tentang sifat tanah dan air yang membentuk permukaan. Dia bahkan tidak butuh pengukuran GPS karena bisa melakukan semua itu dengan mata telanjang. Selanjutnya, dia mencoba skill basic design. Ruang hitam virtual terbentuk di udara di depan matanya. Titik, garis, dan sisi dapat dimanipulasi secara bebas.
Itu seperti software desain komputer tapi versi hologram 3D yang tidak memiliki batas apapun. Pada titik ini, dia bisa pingsan karena terlalu bersemangat. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya menjadi dewa arsitektur. Dia senang karena kedepannya pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Tapi, apakah Javier saja cukup untuk melakukan semua pekerjaan konstruksi bersamanya? Akan bagus jika dia bisa memanggil alat berat yang dia ketahui. Pikirnya sedikit kecewa. Jika kamu ingin makhluk panggilan, ada sesuatu. Layar biru muncul mempromosikan game gacha dengan menggunakan RP. Kepribadian yang unik dan berbagai keterampilan. Draw untuk mendapatkan makhluk panggilan setiamu sekarang. Itu yang tertulis di sana. Lloyd menatap dengan serius layar itu. Terlihat seperti iklan game yang menyuruh untuk daftar premium game, pikirnya. Dia mendecakkan lidahnya karena membutuhkan 20 RP untuk sekali draw. Sedangkan RP-nya yang tersisa hanya 1 setelah dipakai untuk mengembangkan 2 skill sebelumnya. Itu adalah makhluk panggilan. Jika mereka seperti yang dia pikirkan, maka mereka bisa berguna sebagai alat berat. Semangatnya kembali berkobar untuk mendapatkan RP. Dan untuk melakukan itu, dia harus membuat para karakter penting menyukainya. Kembali ke saat Baron bertemu dengan penagih hutang. Seorang penagih hutang yang berperut buncit mengebrak meja dan berkata, jika Baron tidak memiliki uang, dia akan memberikan sebuah saran. Jual saja istri dan pelayannya ke tempat yang bagus dengan harga tinggi. Tentu saja perkataan itu membuat Baron Frontera marah. Sebuah suara dari belakang kemudian menginterupsi mereka. Hanya karena kau adalah pemberi pinjaman, bukan berarti kau bisa berlaku seperti tidak punya sopan santun. Itu adalah Lloyd yang dengan santainya tiba-tiba bergabung dengan mereka. Begitu mengetahui identitas Lloyd, penagih hutang itu berkata, bukankah dia anak sulung Baron yang suka membuat onar? Apa itu sebabnya dia mengganggu pembicaraan orang dewasa? Jika dia tidak segera pergi, Lloyd segera menyela kalimat itu dengan meminta mereka menunjukkan surat undangan. Alis pria berperut buncit itu bergerak-gerak. Lloyd lalu melanjutkan. Undang-Undang Keluarga Kerajaan dan Bangsawan Pasal 3 Ayat 6. Semua bangsawan kerajaan, apapun status dan pangkatnya, dapat menggunakan hak mereka untuk melindungi kepentingan mereka. Memasuki mansion bangsawan tanpa undangan akan dianggap sebagai penyusup. Para penagih hutang yang tidak terima bilang kalau dia tidak pernah mendengar peraturan seperti itu. Lloyd dengan ringan menjawab, kalau tidak tahu, mereka tinggal mencari tahunya bersama. Dia kemudian memanggil Javier yang langsung muncul dari pintu seolah dia telah menunggu di sana. Begitu Javier menjawab panggilannya, Lloyd langsung menyuruhnya untuk memotong tangan para penyusup. Dan Javier yang melangkah mendekat dengan tangan yang akan mengeluarkan pedang, langsung membuat penagih hutang itu berlari keluar dengan takut. Meskipun sebelumnya mereka sempat mengancam kalau dia akan menyesali perbuatannya. Tapi tentu saja itu sama sekali tidak ada pengaruhnya pada Lloyd. Dia hanya melihat mereka pergi sambil tertawa. Berbeda dengannya, ekspresi Baron berubah. Dia memanggil nama Lloyd dan Javier, dan bertanya apa yang telah mereka lakukan. Padahal sekarang keluarga mereka tidak punya cukup uang untuk mencegah para penagih hutang. Melihat Baron yang seperti itu, dia meletakkan kantong yang sedari tadi dia pegang ke atas meja. Terdengar suara gemerincing yang keras di ruangan itu. Lloyd yang menatap Baron berkata, sebenarnya dia berencana untuk menyerahkannya setelah semua uang dari pesanannya terkumpul. Tapi seharusnya ini cukup untuk menutupi sebagian besar bunga bulan ini. Baron Frontera yang awalnya ragu-ragu karena takut Lloyd memeras orang-orang, kemudian ditenangkan oleh Javier yang bilang, dia akan memastikan Lloyd memenuhi semua pesanan mereka. Dilihat dari wajah Baron, dia bisa mengetahui kalau Baron Frontera sangat mempercayai Javier, pikir Lloyd. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan pamit untuk pergi. Di lorong mansion, Javier bertanya bagaimana Lloyd tahu tentang peraturan seperti itu. Dia selalu berpikir Lloyd adalah tipe orang bodoh. Dengan kesal, Lloyd membalas, dia tidak sengaja membacanya. Apa kau senang? Dia tidak berbohong. Memang benar dia tidak sengaja membacanya. Dari Javier yang ada di novel. Itu setelah pasangan Frontera memutuskan bunuh diri.
Dua orang penagih hutang itu datang untuk menggali jenazah yang kemudian akan mereka jual. Dan saat itulah Javier berkata, Undang-Undang Keluarga Kerajaan dan Bangsawan, Pasal 3 ayat 6. Semua bangsawan kerajaan, apapun status dan pangkatnya, dapat menggunakan hak mereka untuk melindungi kepentingan mereka. Setelah Javier mengatakan itu, dia memotong kepala mereka berdua. Dan ketika Javier diadili, dia dinyatakan tidak bersalah. Mengetahui isi cerita ini merupakan keuntungan yang besar, pikirnya puas. Dan sebentar lagi pesannya pasti akan muncul. Benar saja, muncul pesan sistem yang menyatakan kesan baik Baron Frontera padanya meningkat 6 poin. Dia juga mendapatkan 60 RP dari meningkatkan hubungan dengan karakter penting. RP yang dia miliki sekarang adalah 61 poin. Setelah membaca pesan sistem itu, mata Lloyd berbinar dengan semangat. Semua seperti yang telah dia rencanakan. Dan sekarang dia akan menjemput makhluk panggilannya.